Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Selamat bergabung. Jumpa lagi dengan saya Saidah Husnia selaku moderator di acara Bincang Generasi Muda NU Bali dengan tema bersama Isnuba Generasi Muda NU siap bersaing di era 4.0 until 5.0. Malam hari ini saya ditemani oleh dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Jujun Juanda, yang kedua ada Kak Ika Restu Nur Amalia. Oke, sebelum sesi diskusi ini dimulai, jangan lupa komen, like, dan share, serta subscribe channel Aswaja Dewata dan NU Bali. Oke, sebelum kita mulai sesi diskusi kali ini, saya akan memperkenalkan secara singkat dua pembicara kita malam hari ini. Pertama ada Kak Jujun Juanda selaku Presiden BEM Isnuba ya Kak ya. Iya. Dan lagi aktif di salah satu Banom NU juga ya. Aktif juga. Kita saling melengkapi. Oke, ada di PW Ibnu Bali ya. Oh. Kesibukan sehari-hari Kak mungkin bisa diceritakan secara singkat? Untuk kesibukan sehari-hari saya sih merangkumnya ya Pak. Ada di Banom NU ada 3B, mungkin di sini beda lagi B-nya. Apalagi Kak? Yang pertama itu bekerja pasti, karena ya sebagai rutinitas sehari-hari. Yang kedua, setelah bekerja saya punya berwirausaha, karena kita kalau bekerja saja tanpa ada wirausaha, tanpa keinginan untuk bermanifest lebih lanjut itu kayak gimana gitu lah, kayak roboh gitu ya rasanya. Nah, jadi di sana juga saya berwirausaha di percetakan dan desain dan lainnya. Dan yang ketiga pastinya berdoa. Kalau berdoa itu harus dong. Luar itu biasa salah sekali. satu kesibukan saya. Oke, semoga bisa lancar dan menginspirasi yang lainnya Kak ya. Oke, lanjut ke pembicaraan kedua ada Kak Ika Restu Nur Amelia yang mana menjadi selaku koordinator minat dan bakat BEM Isnuba ya Kak ya. Iya, benar. Oke, kesehariannya mungkin ada kesibukan lain Kak? Kesehariannya nih selama ini saya jualan online, bisnis online aja, entah itu makanan, entah itu bahan pokok dan kayak aksesoris gitu aja. Karena selama COVID ini saya masih dirumahkan. Oh gitu. Iya. Sebelumnya di mana Kak? Sebelumnya saya di travel umroh, alhamdulillah. Oh iya alhamdulillah. Berarti yang mengatur-ngatur jamaah-jamaah itu ya? Iya, bener. Nanti bisa umroh bareng ya Kak ya? Amin. Oke, malam hari ini nih Kak, kita akan diskusi tentang bersama Isnuba Generasi Muda NU siap bersaing di era 4.0 until 5.0. Nah, sebelumnya ini kan gini Kak, tentang pendidikan. Perubahan pola kebijakan yang berorientasi pada kualitas pembelajaran ini kan selaras dengan tuntutan tentang apa dan bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia sebagai media penyiaran dan sumber daya manusia ini yang siap terlibat dalam tantangan revolusi industri 4.0 tadi. Nah, sekarang pertanyaannya ini pasti kan yang muncul, sudah siapkah kita gitu kan ya? Nah, jadi sebelum lanjut ke sana, saya mau bertanya nih Kak tentang Isnuba dulu nih. Nah, Isnuba ini tahun berdirinya kapan nih Kak? Untuk tahun berdiri 2019 Kak. Sebenarnya momennya itu jatuh pas pada bulan ini. Tanggal 21 Agustus 2019. Oh, sudah 1 tahun ya? Alhamdulillah. Hampir 1 tahun. Itu awal berdirinya Isnuba dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berlanjut dan berkembang. Alhamdulillah. Dan mungkin ada visi misi di sini Kak, di visi misinya Isnuba. Visi misinya itu kita bisa mengembangkan sumber daya manusia dalam mewujudkan nilai-nilai keaswajaan dan nilai-nilai multikultural seperti di bidang sains dan teknologi itu. Oh iya, mungkin ada misinya lagi yang lain dari... Jadi itulah kita memaknai dalam, kita kan unggul nih, harus punya mahasiswa itu ada kritis tapi tetap juga harus ada unggulnya dong. Nah, di sini misi Isnuba itu mengembangkan, pasti sebelum mengembangkan itu kita terlibat dulu nih dalam jadi contoh nih, kita sebelum melakukan sesuatu itu harus ada namanya berdoa, pasti percaya diri kepada Tuhan. Nah, itu Isnuba itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, terus yang kedua, di Isnuba sendiri mempunyai misi
5 tahun ke depan itu mau jadi seperti apa sih kita? Jangka panjangnya jangka gitu panjangnya ya. pasti. Nah, dan di Isnuba ini kan mempunyai beberapa prodi yang sangat luar biasa. Nah, di sanalah misi-misi kita tercantum gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan selanjutnya. Oh iya iya. Nah di sini nih di Isnuba sendiri tuh udah ada berapa prodi Kak? Kalau prodinya itu ada 3, yaitu sistem informasi, teknik lingkungan, sama statistika. Ya, saya kebetulan prodi statistika. Oh iya. Jadi ya bisa mahasiswa barunya bisa pilih dari 3 itu. Oke, teknik lingkungan itu seperti apa sih Kak? Teknik lingkungan itu seperti mengelola bagaimana caranya lingkungan itu kembali seperti dulu lagi, zaman masih Pemberdayaan gitu ya ya. masih hijau, Hijau. bagaimana cara mengelola limbah, bagaimana cara membuat mendaur ulang sampah seperti itu. Wah, luar biasa banget ya itu teknik lingkungannya itu. Sudah ada berapa mahasiswa kira-kira di situ Kak? Sekitar sih ini mahasiswanya Iya, yang keseluruhan ya, keseluruhan dulu. sekalian sama mahasiswa baru ya. Itu kemungkinan sih 150. 150 Untuk awal mas. berdiri, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah banyak sekali 150 itu. Nah, kalau misalnya di Isnuba sendiri nih Kak, mahasiswa itu apa yang non muslim nih? Entah itu Hindu atau Kristen, pokoknya non muslim itu apa boleh masuk juga ke sini apa enggak sih? Back to basic, Mbak. Umum di sini. Oh, Kita umum. Ya, jadi bukan hanya Islam saja, Ya. tapi Kristen juga bisa, dan teman kita juga ada yang dari Non-Muslim. Non-muslim. Oh, sudah. Alhamdulillah tahun kemarin itu kita ada juga mahasiswa non muslim yang masuk dari kampus kita, alhamdulillah. Oh, Dan iya. sampai sekarang pun insya Allah bakalan lanjut mahasiswa itu. Karena ya itu udah Isnuba, toleransinya di Bali itu sangat luar biasa, Kak. Oh iya, mengangkat toleransi ya. Toleransinya tuh sangat luar biasa. Kita sesama saudara, itu udah kayak saudara banget gitu lah, di antara Hindu. Dan dosen-dosen kita kan juga bukan dari Islam doang. Oh, jadi dosen-dosen juga ada yang non muslim. Iya. ada. Muslim. Jadi kita saling enak lah, Kak, ya, mengetahui lebih dalam. Benar-benar bagus sekali. Itu yang dosen non muslim itu apa ngajar di seluruh jurusan apa salah satu? Terakhir itu bahasa Indonesia terakhir. Iya, untuk semua jurusan. Oh, semua jurusan. Itu Bu Desa, dan beliau kan orang Bali. Tapi cara penyampaiannya itu sangat Luar biasa. Luar biasa, bagus banget. Dan akhirnya kita pun yang secara keseluruhan yang bukan agamanya beliau, Iya. kita memahami apa yang beliau sampaikan gitu. Jadi fleksibel ya, enak Fleksibel gitu banget. orangnya. Banget Iya orangnya. benar-benar. Nah habis itu di BEM sendiri nih ada nggak atau kegiatan dan program BEM yang lagi dikerjakan atau dilaksanakan sebelum atau sesudah pandemi seperti ini? Oh, iya. Untuk sebelum-sebelumnya nih, ada beberapa pastinya lah. Sebelum COVID itu kita lagi aksi-aksinya banget nih. Kita itu dari mulai terakhir pas awal pertama itu ya Kak, kita membuat kejutan. Kejutannya itu dengan melaksanakan porseni nih Kak. Oh, perseni. Porseni ini kan akhirnya nyambung lah dengan minat dan bakat iya, ini. benar. Jadi tercetus lah di sana. Gimana nih untuk awal penarikan mahasiswa atau awal penarikan ini tercetuslah. Oh iya, dari minat dan bakat sepertinya sangat bagus nih, dan pemberdayaan mahasiswa, ada yang senang nyanyi, ada yang senangnya. Ternyata dengan adanya porseni tersebut kita jadi tahu nih bakat-bakat Bakat mahasiswa yang diem ternyata suaranya luar biasa. Oh gitu. Iya. Iya. Dan malah itu dari yang diem suaranya luar biasa, yang tadinya seperti orang-orang biasa aja tapi giliran nyanyi, wih, Ada bakat yang terpendam ya ada ternyata. bakat yang terpendam ya. Dan orang yang serius kadang bisa ngelucu dengan stand up komedinya. Jadi macam-macam ya perseni itu. Iya. Macam-macam. Itu apa hanya formal atau non formal juga itu? Kalau ada perlombaan formal nggak sih tentang akademik gitu misalnya? Untuk akademik sendiri kita tetap mengacu ya Kak, karena kita awalnya itu untuk mencari minat dan bakat, kita lebih ke minat dan bakatnya itu dah, bukan olahraga seni dan budaya. Artinya ada tari-tarian juga. Alhamdulillah kemarin kita juga diundang dari Muskarwil untuk acara seperti kita menyuguhkan Mengisi ya. iya mengisi sebuah tarian dan sebuah paduan suara. Paduan suara. Ya alhamdulillah menghibur untuk para yang nonton gitu, bagi-bagi yang Benar-benar. nonton gitu, alhamdulillah. Yang tampil di awal gitu biar ada kesan tersendiri. Untuk Terus berlanjut setelah itu akhirnya
pasti adalah kegiatan-kegiatan entah dari setiap program studi, entah dari statistika mengadakan seminar-seminar, entah dari sistem informasinya. Nah, tapi kita kan nggak bisa ekspektasi ternyata kan terhambat ini dah dengan pandemi tersebut. Nah, pandemi tersebut kita mulai awal sepertinya pandemi ini bakal bagaimana gitu ya mengatasinya. Tercetus pula di sana dan menjadi sebuah kegiatan. Di sana kita bagi-bagi masker. Oh, pernah ya bagi-bagi masker, berarti ada kegiatan sosial yang dilakukan. Kegiatan sosial selama Covid ini kita alhamdulillah bagi-bagi masker dan bagi-bagi snack. Oh, iya. Bagi para orang-orang yang tidak memakai masker. Awal-awal itu kan kita banyak yang masih belum suka memakai masker kan. Kita akhirnya bagiin masker, bagiin snack untuk orang-orang yang di jalan. Ya itu ya, di BEM itu kan ada beberapa ini Kak, bidang-bidang. Ada beberapa koordinator-koordinatornya. Oh iya. Iya, jadi mulai dari sosial dan masyarakat itu udah terjun. Nah, terus dari minat dan bakat pastinya. Nah, terus ada lagi dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sebenarnya sangat gimana ya, efektivitas. Kenapa? Karena di sana itu semua bidang-bidang tersebut itu tetap kita mengacu pada sumber daya manusia kita sendiri. Apa sih dari kita sendiri itu seperti apa, sebagai pemimpin itu seperti apa, dan banyak lainnya. Terus ada yang jangan lupa itu agama. Tetap dong, kita harus berlandasi kepada Tuhan juga kan. Betul sekali. Dan terus dan untuk menyiarkan semuanya itu harus ada informasi. Makanya di sana bidang Kominfo. Ada Kominfo. Yaitu berbagai bidang di BEM Isnuba tersebut. Oh iya, untuk Kak Jujun sendiri tadi bidangnya apa ya? Jurusan apa? Oh, saya lupa. Terlalu lumayan. Jadi saya di sistem informasi. Oh, sistem informasi. Berarti sama ya Kak ya? Oh, saya statistik ya. Statistika. Oh iya tadi. Oke Kak. Nah, dari sini kan udah kelihatan banget tuh keunggulan-keunggulan Isnuba tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang seberapa penting sih ilmu sains itu bagi generasi bangsa, khususnya generasi NU sendiri nih Kak? Kita berkaca pada terakhir itu sebenarnya lagi tren ini ya Kak, antara 4.0 ini banyak banget trennya gitu lah. Nah, untuk generasi seperti apa kata ketua PBNU-nya sendiri ya, Kiai Haji Abdul Siroj. Nah, dia mengatakan kalau kita cuma bertahan pada 4.0 aja, kita gak bakal kehilangan jati diri Kak. Kita jadi kayak gimana, kayak ngerasa minder sendiri atau apa. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya 4.0 itu juga menjadi tantangan untuk generasi NU sendiri. Apalagi NU itu kan budayanya benar-benar sangat lekat ya dari segi toleransi dan budaya. Iya. Itulah salah satu tantangan terbesar, tapi harus dijawab. Tantangan kalau nggak ada dijawab itu kayak hamper Kak, kayak makanan tanpa gimana gitu ya, tanpa garam. Itulah salah satunya. Dan pengembangan tersebut dimulai dari mulai dari pembelajaran webnya, pembelajaran IT-nya. Nah, itu salah satu untuk menanggapi untuk kedepannya, karena kita nggak bisa melampaui yang lalu terus kan gitu. Benar sekali tuh Kak. Nah, kalau kayak gini kan kita masih ada di masa-masa pandemi nih Kak ya. Nah, bagaimana peran guru dan dosen dalam pembelajaran sebelum pandemi dan saat pandemi seperti yang kita hadapi ini Kak? Gimana? Peran guru selama pandemi ini alhamdulillahnya cukup baik. Tapi lebih baik itu memang kita tuh biasa tatap muka karena selama ini kan kita tatap muka akhirnya daring. Iya, online. Setelah itu banyak mahasiswa sebenarnya yang lebih kesulitan untuk daring. Jadi kita tuh dosennya itu memahami mahasiswanya, seperti perkuliahan hari apa yang biasanya kita untuk tatap muka itu waktu pukulnya dari jam 7 sampai jam 10, kadang jam 9. Nah, untuk daring ini dosen itu bisa menyesuaikan dari kegiatannya dosen sendiri ataupun kegiatan mahasiswa. Jadi bisa pagi, sore, malam gitu. Entah hari weekend juga bisa. Iya, weekend juga tergantung dosennya aja. Tergantung dosennya, karena ya itu sebelum dan sesudah pandemi ini kan pasti kita kan awalnya kaget. Iya, sangat beda kan. Sangat beda kan. Biasanya tatap muka, biasanya pembelajaran
bisa guyon, Guyonan, bisa serius dengan apa ya, dengan serupa teman-teman. Sekarang kayak ini beda lah rasanya. Iya, biasanya ketemu di dunia nyata, sekarang harus akrab di dunia maya ya. Iya. Nah, terus gimana nih Kak penyelenggaraan pembelajaran secara online yang dilakukan oleh Isnuba sendiri? Mungkin lewat apa, media apa gitu? Terakhir ada Zoom, Zoom juga bisa, Google Meet ya. Oh, pernah. Google Zoom. Meet. Terus Google Zoom. Classroom. Jadi kalau nggak gitu bisa melalui WhatsApp. WhatsApp itu kan kadang dosen itu kirim lewat PowerPoint gitu. Kalau untuk tatap muka kemungkinan melalui Zoom atau Google Classroom, Google Meet ya, Google Meet. Ya, efektif nggak sih Kak? Itu apa masih ada aja yang nggak bisa gitu, atau semuanya lengkap dalam hari atau jadwal yang sudah ditentukan itu Kak? Kalau untuk melihat efektif ya kita semua pasti merasakannya ya. Dari teman-teman sendiri, dari saudara kita sendiri yang di Kampus-kampus ya, lain. kampus-kampus lain ada terus juga. Kalau melihat dari segi efektifnya ya emang kurang sih Kak. Tapi balik lagi kan, itu udah anjuran dari pemerintah. Iya. Kita juga saling menjaga gitu. Pemerintah menjaga kita juga sebaliknya. Jadi kita maunya sih lebih, tapi ya untuk sekarang ya sesuai protokol aja dulu. Oh gitu, oke. Nah sekarang nih Kak, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran online tuh Kak? Selain mungkin susah susah yang kayak Kak Jun tadi bilang tadi, itu apa ada yang lain? Ada sih. Kalau kendala-kendala itu kemungkinan ya untuk mahasiswa itu tidak semuanya mempunyai kota. Jadi kan kemungkinan kayak Zoom itu kan perlu kota Besar. banyak Iya, dan iya, kapasitas untuk handphonenya itu pun harus besar. Iya. Jadi kita banyak yang bukan tertekan lagi sih, kadang untungnya sih dosennya itu bisa Dosennya yang luar memaklumin. Alhamdulillah dosennya itu Memahami sangat sangat baik-baik, dosen Oke. Isnuba itu, jadi bisa memaklumi kondisi mahasiswanya itu sendiri. Oke Kak, terima kasih. Terus kalau misalnya sekarang kayak gini nih Kak, kita ada di perubahan revolusi 4.0 tadi itu. Nah, tantangan terbesar nih untuk Isnuba sendiri itu apa sih? Sebenarnya Isnuba itu sudah menjawab tantangan tersebut secara tidak langsung Isnuba itu sudah menjawab ketiga tantangan tersebut. Pertama, seperti dari kementerian perindustrian tersebut ya, yang menyatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah bisa menjawab tantangannya secara tidak sadar nih. Contohnya karena dari budaya Indonesia yang kental akan toleransi, yang kental akan tanam menanam juga, itu sangat bagus. Kita flashback dulu sebelumnya nih Kak, sebelum masuk ke 4.0 ini kan ada mulai dari 1.0-nya itu dulu, yaitu mulai dari mesin uap. Iya. Terus yang kedua ada dari yang mulai ketemu nih gimana adanya listrik, terus yang tiga komputer. Mesin ketik, sekarang gitu-gitu. yang sekarang internet nih. Iya. Internet lagi ininya internet gitu lah, jadi kayak IoT gitulah, internet of thing. Jadi segala apa yang kita iniin ada. Nah, balik lagi apa sih tantangan terbesarnya? Pertama ya Kak, dalam perkembangan ini kan pasti 4.0 sampai 5.0 itu membutuhkan namanya bidang sistem informasi nih Kak. Itu udah bidang sistem informasi tersebut itu sebenarnya udah dijawab. Kenapa? Karena apabila kita menginginkan untuk bidang sistem informasi tersebut nih, kita mikir gimana ya caranya untuk bersaing, dan ini di Isnuba sudah ada jurusannya, yaitu sistem informasi. Nah, terus yang kedua dalam 4.0 juga tidak hanya memanfaatkan informasi saja, tapi pemberdayaan manusia tersebut sendiri kan. Nah, apalagi Jepang udah ngumumin kemarin tersebut kan. Nah, di sana bahwa 5.0 ini terletak pada, jadi antara hubungan dunia maya nih sama dunia yang nyata itu harus saling berkesinambungan. Contohnya ada universitas yang di Jombang, ya Jiwa Hasbullah. Di sana mereka mengirim mahasiswanya untuk ke luar negeri untuk bercocok tanam, dalam artian untuk mempelajari bagaimana bercocok tanam, terus menggali seputar apa sih manfaat yang dari tambang-tambang tersebut. Nah, di Isnuba sebenarnya udah ada, yaitu teknik lingkungan Kak. Lengkap ya berarti. Nah, dari kedua prodi ini
harus ada namanya data nih Kak. Nah, Biar balance gimana biar balance caranya, gimana? perhitungan datanya, perhitungan datanya pasti. entah keuangan, entah data-data perusahaannya kayak gitu tuh. Nah, itu banyak banget nih Kak. Kita gak bisa nampung nih di antara semua itu. Ada ininya jalan keluarnya Jalan lagi, yaitu dengan mempelajari statistika, dan statistik juga udah ada di Isnuba. Wah. Jadi untuk menjawab berapa sih tantangan tersebut, sebenarnya Isnuba itu udah menjawabnya. Jangan Lihat dari mencakup jurusannya semuanya. aja udah kejawab. kejawab ya. Udah lengkap, paket lengkap itu. Nah, sekarang dari Mbak Ika sendiri Iya. nih selaku koordinator minat dan bakat. Apa sih upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prestasi Isnuba untuk bersaing di era 4.0 ini? Kalau untuk minat dan bakat itu, saya menggali bakat-bakat mahasiswa selama ini, entah dari seni, olahraga. Contohnya seperti seni fotografer lah, ibaratnya itu terbilang seni kan ya. Kemarin itu juga sudah ada salah satu mahasiswa kita yang ikut lomba, dan alhamdulillahnya itu juara. Alhamdulillah dong. Iya, luar biasa banget untuk kampus yang baru lah ibaratnya itu, baru terjun gitu kan. Dan untuk kedepannya insya Allah saya akan mengembangkan seni, entah itu seni tari, seni musik, seni nyanyi, stand up, segala macem pokoknya yang biasa anak-anak muda gitu ya, anak muda-muda. Kayaknya Kak Ika ini sebenarnya udah menguasai semua. Kak Ika sendiri nih bakatnya di mana nih? Luar biasa. Ya alhamdulillah kalau saya di bidang seni, kalau saya di bidang seni, kalau bakat saya dari Tari, kecil lah ibaratnya, terbilang dari kecil itu udah bakatnya itu seni, entah itu tari, entah itu apa kayak nyanyi, tapi suara saya sayangnya tidak cocok untuk nyanyi. Tapi menghayatinya dapat. Betul. Tapi kan udah luar biasa banget kan ya. Jadi bisa mengangkat nama Isnuba itu sendiri untuk dikenal di masyarakat luas. Pasti, apalagi ya. juara 2. Itu nggak mudah banget. Iya. Apalagi kan kalau di bidang fotografer tuh mungkin katanya sepele, tapi Iya. kalau misalnya saya sendiri nih gitu ada di menekuni itu kayaknya juga kurang bisa itu. gitu, karena emang butuh bakat tersendiri ya. Sebenarnya itu spontan Kak. Pengakuannya itu spontan dia. Jadi Kak, aku malu nih ini untuk ini tuh gimana ya? Ada lomba, aku iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng pertama boleh dah niat iseng-iseng, tapi tetap doa ya harus. Dan terus dia konsultasi mungkin ke Kak Ika juga, konsultasi ke yang lain, gimana. Tapi akhirnya dengan percaya diri dan berani tampil, dan hasilnya pun luar biasa. Iseng-iseng berhadiah itu namanya. Yang utama itu pastinya kepercayaan diri. Di mana-mana mahasiswa itu harus percaya diri. Pasti dong. Entah itu dari melalui media lain ataupun secara langsung gitu. Benar sekali. Nah, kalau dari Kak Jujun sendiri nih, upaya nih sebagai Presiden BEM Isnuba, apa yang dilakukan untuk mewujudkan prestasi Isnuba? Tadi kan dari Kak Ika kan tentang minat bakatnya yang bakal digali terus. Nah, khususnya untuk Kak Jujun nih sebagai Presiden bagaimana? Saya sih balik lagi ya Kak ke visi dan misi, dan itu juga sebenarnya tantangan bagi saya sendiri bagaimana sih untuk kampus yang awal berdiri ini menjadi yang luar biasa. Pertama, apalagi kampus Isnuba ini, cerita dikit boleh nih Kak? Boleh, silakan Kak. Nah, jadi sebenarnya awal saya itu dari dulu tuh kuliah tuh pengen banget Kak. dari keluar SMK itu kayak pengen kuliah dan lain-lain, tapi karena terkendala faktor biaya akhirnya aduh gimana nih gak jadi lagi. Terus yang kedua pindah lagi, faktor biaya lagi, terus ada beasiswa giliran beasiswa dapat dari orang tua yang tidak mengizinkan karena jauh tempatnya. Nah di sana kayak kuliah tuh kayak males gimana nih atau gimana gitu lah. Akhirnya ternyata hadirlah Isnuba sebagai penyelamat Benar. sebagai penyelamat, dan di sana saya masuk dan Isnuba memberikan apa yang saya lebih harapkan gitulah. Ternyata itu luar biasa, Tuhan itu ke kita tuh benar-benar sangat luar biasa gitu lah. Untuk ternyata bukan apa yang kita harapkan aja sih Kak, yang kita butuhin juga. Iya, betul sekali. Ya, ini gak apa-apa sih Kak, kenangan-kenangan dikit lah Iya. ya. Kita kadang kan kenangan membalikan kita kepada cintanya kita. Betul sekali Kak. Terus di sana alhamdulillah kepilih
kepilih jadi ini jadi tantangan. Gimana nih cara mengubah, balik lagi ke kenangan dulu, oh ternyata saya dulu kayak gini. Alhamdulillah dari teman-teman dari setiap bidang-bidang tersebut mempunyai ininya kerjanya masing-masing Iya, ya, kinerjanya masing-masing, pemikirannya pemikiran masing-masing. masing-masing. Akhirnya merumuskan nih, ayo Kak Jun kita membuat ini. Contoh kemarin kayak seminar itu kan terpusat dari beberapa bidang nih Kak. Nah saya kira-kira bisa menyatukan semuanya gitu lah. Nah terus itu salah satu ininya. Nah terus yang kedua itu saya memikirkan kita Isnuba tuh udah hampir 1 tahun berarti ya Kak? Iya, alhamdulillahnya hampir 1 tahun lagi, bentar lah, hitungan hari lah terbilangnya. Anniversary-nya Isnuba. Niat kita memang awal sekali itu pingin membuatkan acara anniversary-nya Isnuba. Tapi karena kendalanya ada COVID, kemungkinan sih untuk acara Isnuba anniversary-nya untuk yang megah atau mewah gitu kita sederhanakan. Ya, olah lagi untuk disederhanakan lagi, tapi tetap kita akan syukuran insyaallah. Apalagi ya itulah Isnuba lahir dan kita yang menghidupkan juga kan. Di sana haruslah rasa syukur itu. Itu mungkin program jangka dekat itu ya Kak. Kita syukuran untuk Isnubanya sendiri dan terus yang kedua pastinya mengenalkan kepada mahasiswa-mahasiswa barunya. Oke Kak, nah sekarang sebagai mahasiswa Isnuba sendiri nih, apakah Isnuba sudah dirasa akan bisa mencetak generasi berbasis sains? Mungkin Kak Ika? Insya Allah bisa, karena Isnuba itu sudah berbasis sains tuh dari teknik lingkungan, statistika, sistem informasi. Sudah bisa menjamin ya? Menjamin. Insya Allah menjamin. Karena kita pun dari kita mahasiswanya itu juga kontribusinya sudah banyak, alhamdulillah. Menurut saya sangat Kak. Kenapa saya sebut sangat? Ya itu dah kita balik lagi bahwa ini sebagai apalagi relasinya NU ini luar biasa Kak. Se-Indonesia, sedunia. Iya, kita betul. keluar dari Isnuba tuh udah gak perlu bingung, aduh mau kemana lagi. Dari mana nih? Dari Isnuba, lulusan mana? Lulusan mahasiswa Isnuba NU atau apa-apa? Itu kan mendunia ya. Membawa nama NU lagi Kak. Oke, sekarang dari Kak Jujun, apa sih cita-cita Kak Jujun nih setelah lulus dari Isnuba? Mungkin sekalian ada pesannya juga nih buat kita semua. Pasti ya. Pertama cita-cita saya ya itu, saya pengen berwirausaha, pasti membuat perusahaan yang bisa untuk 4.0 atau 5.0 sendiri kan. Bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, entah itu perusahaan, yaitu saya kan bergerak di desain grafis juga. Nah itu saya pengen kembangkan, terus sistem informasi juga saya pengen kembangkan di perusahaan tersebut. Nah untuk pesennya bagi teman-teman ya, bagi teman-teman, bagi adik-adik, teruslah kita, kalau kita itu sebagai mahasiswa itu harus menggagas dan bergegas. Karena kita cuma menggagas tapi tanpa bergegas malah ketinggalan zaman Kak. Iya, itulah salah satu harus bergerak ya Kak ya. Iya, menggagas dan bergegas gitu. Iya. Mungkin dari Kak Ika ada cita-cita setelah lulus dari Isnuba dan pesan untuk kita semua? Cita-cita saya itu yang pertama memang dari dulu itu kepingin untuk buka usaha, buka bisnis, buka perusahaan apalagi. Alhamdulillah, semoga aja amin. Tapi balik lagi ke jurusan saya. Nah, jurusan saya itu kan statistika. Nah, bisa aja entah saya belum bisa untuk buka usaha sendiri, siapa tahu saya bisa ke bidang pemerintahan. Luar biasa. Contohnya badan statistika itu kan ada sendiri, tapi di pusat ya insya Allah. Ya, entah dari pemerintahan PNS-an atau apa, itu kemungkinan saya pingin banget. Semoga aja. Insya Allah. Oke, mungkin ada pesan untuk kita semua, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau kuliah di Isnuba, insya Allah kalian bakal bisa sukses ke depannya dan bisa mencontoh-contoh generasi muda yang lainnya. Pastinya, apalagi Isnuba itu ada beasiswanya juga kan. Ada beasiswanya. Jadi bagi yang pengen banget kuliah, pengen gimana sih ngerasaininya kuliah tapi kendala biaya ataupun apa-apa,
Kita ada Langsung beasiswanya. datang ke Oh, Isnuba, oke. tanya-tanya, dan akhirnya terpikat juga gitu. Berarti apa namanya di Isnuba sudah tersedia beasiswa Ada banyak beasiswa, sekali? ada beasiswa Ada. untuk sekarang. Program pemerintah. Program Oh, pemerintahan itu salah satu dukungan dari pemerintahan terhadap kita sih. Wah, jadi pengen kuliah lagi nih, Mbak. Yuk yuk. Oke, Kak. Jadi apa namanya, semua hal yang Kak Jujun sama Kak Ika sampaikan itu sangat bermanfaat sekali untuk kita, lengkap sekali penjelasannya. Iya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Isnuba untuk nanti. Terima kasih banyak. Semoga lancar acaranya ya, Kak ya. Amin. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Mungkin kita akan ketemu di acara yang selanjutnya ya, Kak Ika Iya. dan Kak Jujun. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe. Sudah subscribe, Kak? Sudah Pak. dong. Oke, terima kasih. Nah, jadi cukup untuk malam hari ini. Saya Saida Husnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.